few minutes later. Koleksinya kayak ngono gitu kan? Sebetulnya dulu punya banyak koleksi, tapi Betul. tak jual ya karena apa ya? Karena ya merawatnya juga susah ya. Oh iya, Merawatnya susah. harus arsenik gitu. Iya, setiap setahun sekali lah minimal kita diwarangi itu untuk memunculkan pamor. Diwarangi ya. Jadi warang itu terbuat dari cairan arsenik, cairan beracun ya. Itu digunakan untuk supaya terjadi oksidasi antara logam-logam yang di dalamnya itu. Nanti si baja itu akan hitam, terus pamornya itu akan berwarna putih ya, seperti ini tadi itu. Nah, kalau keris yang ini Pandawa Cinarito ini hitam semua. Ini bukan berarti tidak ada pamor, ada pamornya. Tapi karena si empu itu tadi ngelipatnya, gemblengnya keris ini tuh berlipat-lipat. Besinya dilipat-lipat, digembleng lagi, lipat lagi. Akhirnya pamor baja dan nikelnya itu bercampur malah jadi hitam. Nah, kalau ini Ada putih-putih. ya, ini masih ada pamornya. Ini pamornya pamor banyu mili. Nah, seperti air mengalir kan. Iya. Ini maknanya adalah rezekinya mengalir. Ya, supaya rezekinya bisa mengalir. Itu doanya maksudnya itu. Ya. Magorojo ini naga itu lambang dari kekuasaan, penguasa, pemimpin itu naga. Ya. Terus ini ada mahkotanya. Sini ada mahkota. Ini mahkota, ini lambang penguasa. Jadi naga itu tidak hanya orang-orang Cina yang punya ya, jadi orang Jawa juga punya naga. Ya. Luar biasa. Iya. Ini kayak naga berarti. Ini Buntutnya di sini. ada lagi yang kinata. Kinata itu berhiaskan atau bertahtakan emas. Ada yang ada emasnya. Yang penting intinya tadi ini melambangkan Tuhan, ini melambangkan manusia. Kesatuan manusia dengan Tuhan. Manunggaling kaulo Gusti. Ya bagus. Tuh. Banyak sekali betulnya ya. Nah, ada juga keris yang bisa berdiri itu. Berdiri tanpa warangka ataupun dengan warangka sama saja ya. Tapi memang yang lebih bagus itu yang berdiri tanpa warangka. Jadi dia berdiri hanya bidanya saja yang langsung di lantai gitu. Itu bisa berdiri. Itu keris yang dibuat dengan perhitungannya sangat akurat gitu. Itu. Ya. Ya mungkin website yang harus dikunjungi bisa infokan. Ya nanti di deskripsi di bawah nanti saya sertakan ya. Di bawah di deskripsi ya. Iya. Ya gitu. Ya gitu. Oke. Ini banyak sekali sebetulnya yang harus dijelaskan ya. Kita buka ya. Ayo, buka. Nah ini mendak yang artinya batas tadi. Ya, Ya batas manusia. Manusia itu punya batas. Ya. Terus. Ya ini ada namanya pesi. Pesi ini adalah besi yang menancap ke deder ini. Deder. Ya. Ini pesi. Pesi itu artinya burung. Kalau bahasa Jawa peksi itu burung artinya. Pesi. Ya. Burung itu dia terbangnya di angkasa. Angkasa itu kosong. Ya kan? Nah, manusia itu diharapkan itu kosong. Ya, karena kosong, kalau manusia kosong nanti isi. Tapi bagi mereka yang berisi nanti dia akan kosong. Oh ya, merendahkan Ya, diri. kita harus kosong, maksudnya kita harus bersifat kosong. Maksudnya Semakin kita pintar terima. Ya. harus semakin mengosongkan diri. Iya, jangan kita langsung menghakimi dulu. Kita terima dulu, kita pilah dulu. Ya. Jangan kita sombong, maksudnya gitu. Terus ada lagi, ini kalau Anda amati ini kan ada besi terpisah dari bilah. Ini namanya gonjo, ganjel atau fondasi. Ya. Manusia hidup harus punya fondasi supaya tidak obrak-abrik. Nah, supaya kita tidak seperti air di atas daun talas, kita harus punya fondasi seperti ini. Terus ada lagi lo itu lekuan-lekuan ini.
ini juga punya makna dan jumlahnya selalu ganjil. Kalau ada keris Coba yang dihitung. kalau ada keris yang looknya itu tidak ganjil genap, itu keris di luar pakem, di luar aturan yang ada. Cara Harus menghitungnya, ya, cara menghitungnya itu bukitnya atau lembahnya. Kalau lembahnya hitung, ini kan lembah. Ya, 1, ini lembah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11. 11 lu. 11 punya makna 11 itu dalam bahasa Jawa apa? Welas. Nah, welas itu apa? Welas itu Belas kasih. empati, belas kasihan. Nah, diharapkan orang yang punya keris ini punya belas kasihan. Kalau dia seorang pemimpin, seorang raja, diharapkan dia punya belas kasihan kepada rakyatnya, ya kan? Berarti Jokowi itu saya yakin punya keris ini. Punya yang disumbangkan ke Museum Keris Surakarta itu. Oh ya? Namanya Garuda Yaksa, punyanya Pak Jokowi. Pak Jokowi punya banyak keris loh itu sebenarnya. Luar biasa. Cuma yang terekspos kan yang Garuda Yaksanya itu. Ya, Garuda Yaksa itu keris Kamardikan, tapi dibuat berdasarkan pakem. Keris yang baru tapi dibuat pakem. Loknya 5 sama dengan ini, mirip. Loh. Ini bisa browsing Garuda Yaksanya Pak Jokowi. Gitu ya. Itu rendah hati. Ya, jangan politik loh ya. Tidak. Nah, Tapi ini menandakan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai kesatuan dengan Tuhan. betul. Ya, memang kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia khususnya ya, itu mereka pasti punya pusaka. Kebanyakan. Coba cek aja. Pak Karno punya keris diberikan ke Fidel Castro, teman dekatnya. Oh iya. Kerisnya sengkelat, loknya 13, saya masih ingat. Ya, itu dihadiahkan ke Fidel Castro. Komunis. Itu teman dekatnya Pak Karno ya, flagnya. Terus ada lagi Pak Harto, jangan bilang lagi Pak Harto pasti punya. Pak Harto, setelah Pak Harto, Pak Habibie Punya pas. nggak harus berbentuk keris ya, pusaka itu bisa jadi bentuk benda yang lain ya. Pak Habibie pasti punya, tapi bentuknya bukan keris seperti itu. Megawati pasti punya anaknya Pak Karno. Terus ada Gus Dur pasti punya. SBY ya, jangan bilang pasti punya Pak SBY, orang Pacitan. Terus siapa lagi? Pak Jokowi sudah tadi disumbangkan ke Solo. Jadi Indonesia kebanyakan mempunyai warisan budaya Iya, banyak yang sekali. menjadi kepercayaan Ya. diri. Dan perlu diketahui kalau keris ini sudah diakui oleh UNESCO tahun 2005 sebagai warisan dunia non bendawi. Dan apa gitu loh, non bendawi itu maksudnya pesannya dan apanya gitu, intangible apa gitu lupa ya, nanti cek aja di website di Google ya. Gitu. Ya, itu orang luar aja mengakui, kenapa kita kok tidak ya. Orang Jepang sangat setia dengan samurainya, dengan katananya. Orang Indonesia jangan sampai lupa juga, nanti kalau diambil negara lain bingung. Iya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Iya, sebetulnya masih banyak ya, waktu tidak memungkinkan. Sempurna. Ya, ini 8 menit. Nah, kalau yang ini kita masih ada waktu sedikit. Ini adalah lok 5 Pandawa Cinarita tadi. Ini yang bentuknya kuno. Loknya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Ada 5. Ini tajam kuno. sekali. Ini ada sekar kacang, lambe gajah, jalur kemet. Ini ada Yang membuat sokokan. seorang resi juga. Ini kalau ini baru ya. Ini baru, ini yang membuat Kamardikan. Ini yang membuat pengrajin keris dari Madura. Oh, Ya, saya pesan dari dari Madura. Putri Pusaka. Saya pesannya lewat Putri Pusaka. Instagramnya ada, nanti cek Putri Pusaka. Ya, garapannya bagus ya, bagus. Tapi kalau apa ini gagang dan warangkanya ini saya pesan di Jogja. Nah, jadi ini gabungan antara Madura dan Jogja. Ya, ini Jogja semua. Jawa Tengah. Terus dedernya ini kayu cendana, ini wangi. Kayu cendana.
cendana Jawa ya, bukan cendana Timor. Yang mahal itu cendana Timur. Mahal sekarang soalnya dari luar negeri. Ya, ini dari perak ya, tapi yang murah nih. Ya, hiasannya ini murah. Mendaknya biasa. Ya. Tidak bergambar ya, ini biasa. Tapi ini maknanya di dalam. Makna dalam ini sekar kacang ini lambang kehidupan. Jalu memet itu lambang bapak. Ya. Terus apa itu gelumbangan ini lambang ibu. Ya, ibu bapak bersatu keluarlah lambang apa? Sekar kacang ini kita. Gitu. Dan keris itu juga penyederhanaan dari bentuk lingga dan yoni. Tahu lingga dan yoni tahu? Iya. Lingga dan yoni itu adalah lambang kesuburan, lambang bapak dan ibu. Iya. Ya, lambang bapak dan ibu. Ya, masih banyak sekali sih yang harus dijelaskan sebetulnya. Karena keterbatasan waktu ya. Kita harus mengakhiri. Mungkin lain kali kita akan membahas yang lebih detail. Kalau ada pertanyaan disampaikan saja di kolom komentar, dan kalau ada kesalahan yang perlu diluruskan, kalau tadi ada kesalahan ya minta maaf dan tolong dikoreksi apa salahnya dan ya segitulah. Oke, terima kasih. Kami berdua undur diri. Ketemu lagi di waktu berikutnya. Oke.